Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bupati Kabupaten Karawang, Ibu Selika. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DPW PKS Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat, Kang Haruswandaru, beserta jajaran, juga para aleg provinsi, Kang Abdul Hadi Wijaya, juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang, Kang Dedi Sudrajat, beserta seluruh DPTD dan seluruh jajaran DPD Kabupaten Karawang, juga para anggota fraksi PKS Kabupaten Karawang yang saya hormati, saya banggakan, dan yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan insya Allah kita usung bersama untuk menjadi Bupati Wakil Bupati Kabupaten Karawang, Kang Haji Aep, ya. Allahu Akbar. Yang sama-sama kita banggakan. Juga para ketua DPC beserta jajaran, para ketua DPRA beserta jajaran, kader dan simpatisan PKS di Kabupaten Karawang. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Sebuah kebahagiaan bagi saya, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi dalam kesempatan Idul Fitri ini, kita bisa bersama-sama bermuajahah secara virtual. Insya Allah, dengan pertemuan ini, Allah akan tetap memberikan keberkahan rahmatnya kepada kita semuanya. Dalam kesempatan awal ini, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, wa kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam interaksi selama ini masih ada kekurangan, kekhilafan yang saya perbuat. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita akan bisa perbaiki kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diingatkan oleh Presiden Partai dalam halal bihalal PKS di pusat, ada beberapa agenda yang memang kita harus siap-siap. Pertama adalah penanggulangan wabah COVID-19 yang kemungkinan juga kita nggak tahu prediksinya sampai kapan. Nah, kader dan simpatisan kiranya jangan merasa lelah untuk terus berjuang, berupaya, berkhidmah dalam upaya untuk meminimalisir. Syukur-syukur bisa, insya Allah, Allah segera mengangkat penyakit ini, ya penyakit ini bisa hilang dari kehidupan kita dan dari dunia ini. Nah, jadi ini khidmah kita yang harus kita optimalkan. Apa yang kita bisa? Saya sangat bersyukur bahwa DPD PKS Kabupaten Karawang sudah bisa memobilisasi dana untuk penanggulangan COVID-19 ini, ya ratusan juta, ya luar biasa, bahkan setengah miliar lebih kayaknya ya. Dan itu berkontribusi sampai di tingkat DPW terkumpullah sekitar 20 miliar lebih. Nah, ini saya kira sebuah hal yang sangat luar biasa, di mana kita juga mungkin sebagiannya merasakan dampak-dampak dari COVID-19. Ada sebagian yang sudah mengalami PHK bahkan, tapi luar biasa. Antum semua sudah bisa
berupaya membantu saudara-saudara khususnya di Kabupaten Karawang. Dan saya kira inilah sebuah hasil tarbiyah Ramadan, di mana Ramadan ingin mencetak orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senang untuk berinfak, baik di kala lapang maupun pada saat-saat yang sulit. Kita sekarang pada saat-saat yang sulit, alhamdulillah masih bisa memobilisasi dana yang luar biasa. Jazakumullahu khairan katsira. Nah, kemudian ada agenda yang berikutnya yang juga harus kita perhatikan adalah bagaimana terkait dengan pemenangan pilkada. Dan di antara pilkada yang akan digelar pada tahun 2020 ini, insya Allah, yaitu pilkada di Kabupaten Karawang. Saya ingin mengingatkan kepada antum semua, nah hostnya mohon dibuka dulu ininya, unmute-nya, mute-nya dibuka untuk para peserta semuanya. Saya ingin bertanya kepada semua yang ikut bergabung dalam ya kalau aku mau boleh teman-teman itu buat aku. Karena aku dari yang punya saya jangan di-mute. Saya ingin pada antum semua bertanya, siap untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Karawang? Ya. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Udah sekarang di mute lagi yang lain kecuali saya. Halo, jangan itu, Pak Ji. Yang lain udah di mute lagi. Oke, punya saya jangan di mute ya. Baik, saya kira itu Kang Aep. Bagaimana kekompakan dari kader simpatisan PKS. Insya Allah semua DPC, insya Allah semua DPRA, insya Allah seluruh kader dan simpatisan kita siap untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Karawang. Allahu Akbar. Sekali lagi jazakumullah khairan atas kesiapan antum semuanya. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan bahwa kunci-kunci kemenangan ini sesungguhnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegaskan kepada kita, "Wa man nasru illa min 'indillah." Tidak ada kemenangan ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang penting bagi kita, tadi udah di ini tuh BKO siap katanya. Masya Allah. Ini yang penting bagi kita adalah mempersiapkan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana kunci-kunci untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Saya ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala
pada surah Al-Anfal ayat 45 dan 46. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu." Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menemui musuh dalam sebuah pertarungan, dalam sebuah pertempuran, fasbutu, sabatlah, teguh hatilah. Jangan sampai kemudian masih berpikir untuk mundur gitu. Jadi harus berani siap menghadapi berbagai ujian dan tantangan, seberat apapun yang akan dihadapi oleh kita. Ini yang penting, maka saya ingin kita semuanya sabat, ya, teguh, kokoh dalam pendirian hati kita, bahwa kita siap untuk menghadapi berbagai arena pilkada, termasuk tadi pilkada di Kabupaten Karawang. Nah, dengan sikap inilah insya Allah kita akan menghadapi pilkada ini dengan kekuatan penuh, tidak asal-asalan. Yang kedua juga kita akan menjadi suatu teamwork yang full team, tidak terkocar-kacir, tidak kemudian sporadis, tidak hanya sekedar sendiri-sendiri berjuang. Tapi betul-betul menjadi sebuah kekuatan penuh, full team, dan ini menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang luar biasa insya Allah. Yang kedua, Allah mengingatkan setelah kita sabat, kokoh dengan pendirian hati kita, maka wazkurullaha katsira. Banyak-banyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi saya sebutkan waman nasru illa min indillah. Kemenangan ini tidak akan diraih kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berzikir pada Allah, mengingat pada Allah. Dan kalaupun kita ada khilaf-khilaf yang kemudian menjadi hambatan-hambatan bagi kemenangan dakwah kita mohon istighfar pada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan kemudian akan bisa kita dimudahkan untuk mencapai tujuan, cita-cita, keinginan kita, kemenangan demi kemenangan dalam dakwah ini. Ini perlu. Dan diingat bahwa dalam kaitan zikrullah, jangan zikir yang pelit. Pelit berzikir. Sudah saya berzikir. Tadi mau makan saya berzikir. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita berzikir adalah tadi wazkurullaha katsira. Berzikirlah yang banyak. Dalam ayat lain ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikron katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi jangan pelit-pelit dalam berzikir. Nah, kenapa? Karena yang pelit berzikir itu biasanya ini menjadi tanda dari kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Wala yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, melainkan sedikit saja. Jadi sedikit, dia seolah-olah sudah menganggap dirinya saya sudah berzikir. Padahal itu sangat-sangat sedikit dari waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 24 jam. Mudah-mudahan insya Allah lisan-lisan kita akan lebih banyak kita mengungkapkan zikir untuk menyongsong kemenangan di Kabupaten Karawang. Pada ayat yang itu kalau seandainya tadi ya katakan bahwa hati kita betul-betul teguh, sabat, dan kemudian kita banyak berzikir pada Allah, kata Allah, la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang diliputi dengan kesuksesan-kesuksesan. Baik kesuksesan duniawi maupun kesuksesan ukhrawi kelak. Yang ketiga, ini pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya wa atiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini penting agar supaya koridor kita adalah partai dakwah.
yang kita dibimbing senantiasa oleh kebenaran, maka kita diminta untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Pada ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 59, wa atiullaha wa rasulahu, ya. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan selain pada taat pada Allah dan Rasul-Nya juga kepada para qiyadah kita, pemimpin-pemimpin kita yang mereka memberikan arahan, instruksi kepada kita. Ini pun kita diminta untuk menikmati, untuk mentaatinya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perkuat ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Tentu apa-apa perintah Allah Subhanahu wa taala sedapat mungkin kita tegakkan, kita tunaikan, kita jalankan. Begitu juga apa yang diarahkan dalam As-Sunnah An-Nabawiyah yang diarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita taati semuanya. Yang keempat, ya, ini harus diwaspadai, ya, yaitu wala tanaza'u. Jangan sampai kita justru disibukkan dengan berbantah-bantahan. Ya. Nah, jadi yang keempat ini yang saya ingin ingatkan, saatnya sekarang ini dalam suasana Idul Fitri, saatnya halal bihalal. Nah, kalau memang dalam kesempatan-kesempatan yang lalu ada kekurang kompakan, ada clash di antara kita, saat ini yang paling tepat, mari kita kompakkan kembali, jangan sampai kemudian kita terus berlanjut dengan saling berbantah-bantahan. Ya, kita harus saling memaafkan satu sama lain. Kita harus syarhus sadr, lapang dada, dengan mungkin ada perbedaan pendapat dan sebagainya yang ada di antara kita. Nah, itu kemudian kita saling memaafkan satu sama lain. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memelihara selalu berbantah-bantahan terus, maka dampaknya adalah fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu jadi gentar, nggak siap menghadapi kemenangan, takut mundur sebelum berperang. Nah, ini yang nggak diinginkan. Wa tadhhaba rihukum. Akhirnya apa? Pasukan pun kocar-kacir, ya. Gentar, kemudian akhirnya kocar-kacir, ya, nggak siap untuk menghadapi sebuah pertarungan, nggak siap akhirnya menghadapi kemenangan. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang ringan, ini adalah sesuatu yang berat, ya, dan ini dirasakan sendiri, ya, oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semuanya. Saat Rasulullah SAW menempatkan sebuah pasukan pemanah di Bukit Uhud, ternyata ketika dia melihat ke bawah, pasukan kaum muslimin mengejar orang-orang musyrik. Nah, seolah-olah ini mereka ingin mengejar keuntungan duniawi, rampasan perang itu. Akhirnya tergiur, sebagian di antaranya ikut turun mengejar juga, dan pada akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari bukit itulah kemudian musuh berdatangan dari belakang bukit. Nah, jadi ini sebuah pelajaran berharga agar supaya kita tidak kocar-kacir, kita terus dalam satu komando, ketua DPD, tim TPPD, maka ini harus betul-betul komando ini dipegang penuh, dan insya Allah ini kita akan siap menyongsong kemenangan di Kabupaten Karawang. Nah, itu ya. Jadi yang berikutnya tadi adalah bagaimana jangan kita sibuk dengan berbantah-bantahan, karena ini akan membuat gentar dan akhirnya
kita takut untuk menghadapi pertarungan. Yang karena dirasakan bahwa ini adalah berat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, bersabarlah. Kesabaran ini sungguh sangat luar biasa dan Ramadan telah menanamkan kepada kita kesabaran. Sabar untuk tidak menikmati sesuatu yang sesungguhnya halal bagi kita untuk menikmatinya. Tapi kita menahan karena belum waktunya, belum tiba maghrib, kita pun menahan diri. Dan itu kita lakukan di Ramadan. Sabar untuk menahan nafsu. Nah, kesabaran ini nampaknya yang memang harus terus dipegang oleh kita. Bahkan bukan dengan kesabaran yang biasa-biasa saja. Tapi dengan kesabaran yang memang harus dilipat gandakan kesabaran itu. Bagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200 di bagian akhir itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Nah, setelah bersabarlah kalian, Allah ingatkan kembali, wasabiru, kokohkan kembali kesabaran kalian. Kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah di pos-pos yang telah diamanahkan kepada kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Ya, la'allakum tuflihun. Niscaya kamu akan mendapatkan kemenangan. Nah, jadi arahan-arahan ini nampak betul-betul harus kita lakukan menyongsong kemenangan di Kabupaten Karawang. Satu lagi yang ingin saya ingatkan adalah firman Allah pada surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Di mana Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhallazina amanu sabiru, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu bersama-sama, sujudlah kamu bersama-sama, abdikan diri kamu bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memesankan pada kita untuk memperkuat hablum minallah secara berjamaah, secara kolektif. Nah, kemudian yang kedua setelah itu adalah waf'alul khaira, dan banyak-banyaklah berbuat baik, ya. Kebaikan tentu tadi waf'alul khaira, kemanfaatan untuk manusia, kemanfaatan untuk alam semesta. Kita mulai perbaiki, ya. Apa yang terjadi di lingkungan kita, mungkin dampak COVID-19 ini tadi nggak akan jangka pendek, tapi jangka panjang. Inilah ruang kita untuk berkhidmah yang memang Allah sudah sediakan bagi kita. Mari kita manfaatkan untuk banyak-banyak berbuat baik. Yang punya pekarangan, tanam dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Apakah itu cabai, apakah itu kangkung, apakah bayam. Yang punya kolam, tanam dengan lele. Dan ketika itu akan bisa dimanfaatkan saat panen, berikan ke tetangga. Mungkin tetangga ingin, silahkan ambil. Itulah banyak kemanfaatan. Ini sarana-sarana untuk kita berkhidmah saat ini sedemikian banyak dan luas yang bisa kita lakukan. Waf'alul khaira, banyak-banyak berbuat baik. Kata Allah, la'allakum tuflihun. Sekali lagi ini kata Allah, pasti kamu akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang menang. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah, yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan halal bihalal yang baik ini. Semoga insya Allah Allah teguhkan hati kita. Insya Allah Allah berikan kemampuan kita untuk banyak-banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kita juga dihindarkan oleh Allah dari berbagai
upaya pecah belah, berbantah-bantahan dan sebagainya yang akan melemahkan kita. Dan mudah-mudahan Allah kokohkan juga kesabaran kita dan Allah berikan kemampuan kita untuk menebarkan kebaikan. Mari kita pada akhirnya kembalikan pada Allah. Semoga Allah kuatkan kita semuanya sehingga kemenangan demi kemenangan ini Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pada host silakan coba dibuka lagi untuk seluruh pesertanya. Saya ingin tanyakan kesiapan kita dalam menyongsong kemenangan ini. Baik, ya. Jadi pastikan kembali kepada kita semuanya. Dari apa yang tadi saya paparkan, saya ingin tanyakan kesiapan kita semuanya. Apakah siap berteguh hati? Siap. Allahu Akbar. Apakah siap untuk banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Siap. Siap. Jatisari siap. Apakah siap untuk mentaati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para qiyadah kita? Siap. Siap. Insyaallah. Insyaallah. Apakah siap untuk tidak berbantah-bantahan? Siap. Allahu Akbar. Siap taat. Apakah siap untuk bersabar menghadapi berbagai tantangan ujian? Siap. Apakah siap untuk berkhidmat dengan berbagai kebaikan-kebaikan kita? Siap. Allahu Akbar. Apakah siap untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama? Siap. Allahu Akbar. Siap. Semuanya sudah mengungkapkan kesiapannya, sungguh sangat luar biasa. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mudah-mudahan suasana yang baik ini menjadi satu harapan baru bagi kita bahwa kita siap untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Karawang dan insya Allah kita juga akan siap untuk mempersiapkan kemenangan-kemenangan tadi dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemenangan demi kemenangan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.